Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Kesehatan yang diarsiteki Kepala Dinas Dr. Robert Amaheka menargetkan grafik penurunan angka stunting di kabupaten setempat dari 25,78% menjadi 20% di tahun 2021. Target tersebut seiring dengan target penurunan angka stunting secara nasional sebesar 14%. Untuk mencapai target tersebut, dokter yang pernah bertugas di RSUD Soe ini menggandeng sejumlah mitra kerja dan kelompok masyarakat dalam implementasi lapangan. Simak berita selengkapnya. Yang memasak dong. Minum dan asap. Minum. Enak ke soda? Enak. Minum. Kami. Enak. Ibu Yetri. Steven. Oke. Mau minum apa? Dari buah apa? Suka kesan? Bisa minum kasih habis? Coba. Pasti bisa. Persoalan stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi masih menjadi pergumulan pemerintah Provinsi NTT. Pasalnya sampai saat ini, NTT berada di urutan kelima angka stunting tertinggi dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Merespon hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya dan tindakan real di lapangan guna menekan angka stunting, salah satunya melalui asupan makanan bergizi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Dr. Robert Amaheka usai memberikan asupan makanan bergizi bagi 5 orang anak dengan status stunting di Desa Oisusu, Kecamatan Takari, Selasa 2 Maret 2021 menjelaskan, sampai saat ini angka stunting di wilayah Kabupaten Kupang masih berada di angka 25,78%. Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Kesehatan yang dipimpinnya menargetkan penurunan angka stunting di tahun 2021 sampai 20%. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng dinas teknis lainnya dan sejumlah stakeholder dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk secara bersama-sama mendorong penurunan prevalensi stunting melalui intervensi gizi spesifik. Dokter yang pernah bertugas di RSUD Soe ini menambahkan, ada 26 indikator dalam rangka penurunan angka stunting, salah satunya adalah revitalisasi fungsi posyandu. Dari revitalisasi tersebut, ada 16 indikator, di mana indikator tersebut hanya menyumbang 30% penurunan angka stunting, sedangkan sisa 70% ada pada sektor lain. Menurutnya, aksi konvergensi sudah dilakukan, namun butuh penataan dan manajemen yang baik sehingga percepatan penurunan angka stunting benar-benar terwujud. Saat disinggung penanggulangan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan, Dr. Amaheka menyatakan penting dilakukan intervensi berupa pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak. Dr. Amaheka merinci, di tahun 2021 pihaknya melakukan penimbangan bagi 25.197 ibu dan balita dari total 28.686 sasaran yang tersebar di 26 puskesmas. Total yang didapat sampai saat ini sebanyak 19.683 sasaran atau mencapai 68,6%. Dengan keadaan pandemi, kita perlu melakukan inovasi-inovasi tertentu untuk tetap mempertahankan ekonomi keluarga. Yang kedua menyangkut stunting, ini gerakan ini merupakan gerakan yang sangat penting. Mengingat angka stunting di NTT itu dia merupakan terbesar kelima di Indonesia, dan khusus buat Kabupaten Kupang 2017 dia termasuk 5 besar, tapi saat ini dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Masyarakat Kabupaten Kupang, angkanya saat ini berada di 25,78%. Dengan harapan bahwa di 2021 saat ini itu kami harus turun sampai dengan 20%. Karena targetnya Presiden Jokowi untuk 2024 itu dia harus turun sampai 14%. Nah, lewat keadaan seperti ini saya harap dia bisa menjadi pemicu untuk bisa diduplikasi di tempat lain di Kabupaten Kupang. Mengingat angka stunting itu dia menyebar di 24
kecamatan. Dan lewat hari ini dia merupakan penyimpang positif deviance yang akan diduplikasi di tempat lain di kabupaten. Ada 26 indikator. 26 indikator untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Yang pertama yaitu kita melakukan revitalisasi fungsi posyandu. Di fungsi posyandu itu ada kurang lebih 16 indikator di situ. Sedangkan di antara 16 indikator ini dia hanya menyumbang 30% daripada penurunan stunting. Karena untuk menurunkan stunting itu adalah sikap kita terhadap makan dan pola makan. Sehingga yang lain itu dia berada di 70%. Yaitu dinas pertanian tanaman pangan, dinas peternakan, dinas perikanan dan lain-lain. Sehingga di dinas kesehatan itu berupaya lewat Bapeda Kabupaten Kupang untuk melakukan aksi konvergensi. Yaitu setiap ibu hamil diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan teratur ke puskesmas dan posyandu, dan ibu hamil itu diperhatikan gizinya selama hamil sampai dengan melahirkan, dan melakukan pemeriksaan secara teratur minimal 4 kali selama hamil, melahirkan di fasilitas kesehatan, dan yang paling utama adalah setelah anaknya lahir itu mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Dilanjutkan oleh asupan makanan yang sesuai dengan anjuran kesehatan gizi seimbang. Koordinator YBTS Junike Susanmeda menambahkan, penanggulangan stunting harus dilakukan secara holistik. Semua sektor harus bersinergi agar penurunan angka stunting benar-benar terwujud. Nike mengapresiasi upaya konvergensi pemerintah Kabupaten Kupang dalam upaya penurunan angka stunting. Hal tersebut terpotret lewat kreasi kelompok tani sejahtera dan pengurus posyandu Desa Oisusu yang memberikan asupan makanan bergizi bagi anak dengan status stunting dari hasil usaha komoditi hortikultura. Dirinya berharap sikap positif ini menjadi cermin dan edukasi bagi semua pihak agar persoalan stunting bisa diminimalisir. Kehadiran dinas-dinas terkait hari ini dari tanaman pangan dan horti, dari kesehatan, bahkan dari perikanan, ini menunjukkan kegiatan-kegiatan ini memang perlu dilakukan secara terpadu. Karena kelompok ini ternyata tidak hanya berpikir soal bagaimana mereka mendapatkan pendapatan untuk kegiatan sehari-hari, tapi mereka juga berpikir bagaimana isu-isu pemerintah dalam soal stunting dan mendukung program 5P pemerintah Kabupaten Kupang ini untuk bagaimana ini bisa direalisasi dengan cara menyebarkan praktek-praktek terbaik ini di kelompok di luar mereka. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang cukup baik dari YBTS, bagaimana langkah-langkah exit strategi ini dilakukan, bahwa petani sebenarnya secara mandiri mereka bisa mampu untuk berdiri di garis terdepan sebagai penyebar ilmu dan teknologi di sektor pertanian. Dani, Ketua Kelompok Tani Sejahtera, mengakui anak dengan gizi buruk di Desa Oisusu sebanyak 30 orang. Dengan kondisi yang ada, kelompok tani yang dipimpinnya terpanggil untuk membantu pemerintah desa dalam upaya penanggulangan stunting dan gizi buruk melalui produksi sayur-sayuran dan buah. Kelompoknya juga menanam padi varietas Inpari IR Nutrising yang kaya akan nutrisi bagi pencegahan stunting. Terkait asupan makanan bergizi bagi anak stunting yang digagas kelompok Tani Sejahtera bersama pengurus posyandu setempat, Dani menyatakan asupan makanan bergizi bagi anak stunting diberikan dalam bentuk minuman sari buah tomat. Kegiatan tersebut akan diagendakan secara rutin saat panen komoditi hortikultura. Kalau untuk di Desa Oisusu ini kami kurang lebih ada 30 orang dalam posyandu yang tercatat dalam data Desa Oisusu, 30 orang yang gizi buruk. Dalam hal ini kami sebagai kelompok petani juga tertarik bagaimana dengan pemerintah desa bisa mencegah stunting. Jadi salah satunya kegiatan juga kami menanam tomat dan sayur-sayuran, terutama kami menanam sini adalah satu jenis komoditi padi yaitu Inpari Nutrising yang bisa mencegah stunting juga. Terus kami di sini untuk buat tomat ini, kalau kita kasih anak-anak makan tomat kan ada anak-anak yang tidak suka. Jadi kami mengolahnya menjadi sari buah tomat dengan tujuannya supaya bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam skala kami sebagai anggota dan masyarakat di sekitar Desa Oisusu ini. Terus itu juga kami ada budidaya ikan air tawar. Tujuannya karena kita sebagai petani untuk mengonsumsi sayur-sayuran sudah cukup, tapi menjadi kendala kami adalah
bagaimana kami petani sulit untuk mengonsumsi ikan dan protein dari telur. Jadi kami berupaya juga untuk bagaimana bisa membuat kolam ikan air tawar untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam kami sebagai kelompok dan masyarakat di sini. Karena masalah stunting ini bukan masalah tugasnya pemerintah saja, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat dan petani punya peran yang sangat penting. Sementara Kepala Desa Oisusu Dani Novianto Tauho mengatakan telah menyediakan anggaran penggadaan bahan baku pemberian makanan tambahan bagi anak gizi buruk dan stunting. Pemerintah desa setempat, kata Tauho, menyupport keberadaan usaha kelompok tani sejahtera di bidang komoditi hortikultura bagi penyediaan bahan PMT. Kades Novianto mengaku akan memfasilitasi kegiatan petani peternak dan perikanan agar seluruh bahan PMT tidak dibeli dari luar tapi dari kelompok tani yang ada di desa. Dengan demikian, perputaran uang ada di desa dan secara otomatis pendapatan masyarakat terus meningkat. Kelompok tani sejahtera ini dalam program kami, kenapa harus kita supaya kelompok ini lebih hidup, lebih maju. Maka dengan adanya pencegahan stunting ini, kami sengaja maunya supaya PMT, khususnya untuk PMT bayi balita sehat, gizi buruk, itu dia hanya dananya tidak berputar kemana-mana, dia hanya berputar dan semua PMT pada PMT itu belanjanya di kelompok yang kita support ini, seperti yang ada di Bina Tani Sejahtera ini. Dan direncanakan nanti di 2021 ini kita ada penambahan lagi ayam dengan ikan, sehingga dia terpadu dalam satu kelompok. Jadi semua bahan makan itu tidak bisa dibeli di luar, tapi dibeli kembali di kelompok, sehingga kelompok itu bisa. Polcelere KLTV News mewartakan.